Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman operator sekolah setanah air dimanapun berada, untuk teman-teman operator admin Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan LPMP dimanapun berada. Pada siang hari ini kita hadir kembali di kanal YouTube Bahas Dapodik di hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Untuk tema yang akan dibahas pada siang hari ini adalah membahas Patch 2020A yang beberapa hari kemarin sudah rilis, dan hari ini kita akan bahas secara detail apa saja perubahan yang ada di 2020A ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya Patch 2020A ini merupakan respon dari tim Dapodikdas Menkemdikbud untuk menangani permasalahan dan perbaikan sekaligus menyempurnakan aplikasi di versi sebelumnya yang ditemukan beberapa bugs, tapi memang tidak semua sekolah, hanya beberapa kasus saja, maka muncullah versi 2020A. Jadi saya rasa itu hal yang lumrah terjadi di sistem informasi. Jangankan Dapodik begitu ya, kita kenal ada Microsoft Windows pun dia terus memperbaiki sistemnya, ada Windows 95, 98 sampai XP dan seterusnya. Jadi saya yakin sekali lagi perubahan atau updating sistem ini merupakan hal yang wajar. Kemudian siang hari ini kita akan ditemani 3 orang, saya sendiri, kami semua dari Setdijen Dikdasmen, saya sendiri Yusuf Rahmat, salah satu tim dari Dapodik. Kemudian di samping kanan saya Mas Hasan Coiri Mahfud. Saya yakin teman-teman tidak asing lagi, beliau yang membuat program aplikasi Dapodik yang digunakan seluruh sekolah. Kemudian di samping kiri saya Septiadi Kuslinar. Selamat siang. Ya, beliau adalah salah satu tim helpdesk di Dapodik, baik itu melayani di ULT, unit layanan terpadu, atau membahas email atau WA. Ya, beliau salah satu timnya begitu ya. Baik, barangkali untuk sesi hari ini kita tidak selama yang waktu kemarin ya, paling kita batasi hanya 1 jam biar teman-teman operator sekolah tidak bosan gitu ya, tidak bosan melihatnya, sampai yang penting bagian mana yang bisa diambil untuk menangani problem di masing-masing aplikasi Dapodiknya. Ya, barangkali kita akan batasi hanya 1 jam ke depan. Kemudian selama proses live streaming ini berjalan, silakan teman-teman yang menonton ya, jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar, nanti ada tim kami yang akan merekap pertanyaan-pertanyaannya ya untuk dijawab untuk sesi yang ketiga. Jadi yang pertama, sesi ini akan disampaikan oleh saya dulu untuk penjelasan umumnya, kemudian sesi kedua oleh Mas Septiadi Kuslinar untuk membahas tiap detail perubahan item-item atau butir-butir perubahannya akan dijelaskan satu persatu. Itu yang sesi kedua. Sesi ketiga akan disampaikan oleh Mas Hasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oleh karena itu silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya begitu ya, yang bisa bisa dijadikan solusi untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang versi 2020A ini sudah melalui proses tahapan panjang begitu ya, melalui proses quality control, dan versi ini sudah ditesting oleh tim tester ya, baik itu terdiri dari operator sekolah maupun dari dinas, dan ada perwakilannya dari semua jenjang, bahkan ada juga yang dari Aceh, ada yang di Banten, Jogja, Ciamis mungkin, atau ya banyak ya. Itu kita sudah melalui proses quality control internal yang dibantu oleh teman-teman tim tester quality control dari pihak operator sekolah maupun dinas. Kemudian
kami sampaikan pula perubahan 2020A ini kita berikan beberapa opsi. Yang pertama itu cara mengupdate-nya kita kasih 3 opsi. Yang pertama itu opsi updater, ya, satu tombol yang mungkin teman-teman operator sekolah tidak asing lagi, satu tombol yang ada di aplikasi Dapodik. Ya, tinggal klik saja, nanti si aplikasi akan mengupdate versinya menjadi 2020A, tapi tombol ini belum kita aktifkan. Itu opsi pertama. Kemudian opsi kedua itu pakai file patch begitu ya. File patch yang dapat diunduh di webdapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Saya yakin sekali lagi teman-teman operator web tersebut bukan hal yang asing lagi. Ya, bisa diunduh di sana. Yang kedua ini sangat cocok untuk teman-teman yang berada di wilayah yang akses internetnya susah. Ya, analoginya adalah ada satu operator sekolah yang dikirim ke kota mencari akses internet, lalu mengunduh file patch-nya, kemudian dia balik lagi ke daerahnya untuk dibagikan ke teman-teman operator yang berada di wilayah kesulitan internet tadi. Ini sangat cocok untuk yang file patch tadi. Kemudian yang ketiga, opsi yang ketiga adalah fresh installer, atau ada yang nyebut juga installer fresh gitu ya, yang baru. Dan ini sangat dianjurkan untuk seluruh teman-teman operator sekolah segera mengganti versinya melalui fresh installer tadi, ya, full installer tadi menjadi 2020A dengan tidak menggunakan patch tapi file installer. Untuk apa? Ini untuk membersihkan bug struktur yang ditemukan di versi 2020. Adapun patch itu kami sarankan digunakan untuk teman-teman yang kesulitan sinkron akibat dari bugs validasi sehingga menyebabkan sinkronisasinya tidak dapat dilakukan. Itu pakai patch dulu. Begitu selesai sinkronisasi dan pastikan berhasil, segera ganti, uninstall aplikasinya, kemudian install yang baru dengan menggunakan versi 2020A, versi full installer, versi fresh installer, ya. Barangkali itu penjelasan pertamanya. Sekali lagi, selama sesi ini berlangsung, silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di kolom komentar. Nanti sesi ketiga akan dikupas atau dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Mas Hasan. Kemudian barangkali itu pengantar umum untuk kita bahas Dapodik untuk versi 2020i yang akan disampaikan oleh Mas Septiadi. Untuk waktu tempat silakan Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu operator sekolah, baik dinas kabupaten kota maupun provinsi maupun Bapak dan Ibu yang bertugas di APMP. Pada saat ini saya akan mencoba membahas tentang pembaruan pada aplikasi Dapodik versi 2020. Pada versi 2020, di bagian beranda kita memperbaiki beberapa tampilan, terutama pada standar Sarpras. Pada standar Sarpras, pada aplikasi versi 2020, kemarin masih terdeteksi Sarpras yang sudah tidak aktif, namun masih terekam dan terekap datanya pada standar Sarpras ini. Jadi mungkin kalau kemarin banyak yang bingung kenapa Sarpras kami yang tadinya hanya sekian, tapi di tampilan beranda jumlahnya membengkak ya. Saat ini sudah kami perbaiki. Lalu tampilan baru adalah pembeda dalam warna. Di sana ada warna coklat ya, coklat bagi jenis prasarana yang belum lengkap atau daftarnya tidak ada. Berikutnya pada menu sekolah, kami pun melakukan pembaruan yang pertama adalah terkait dengan sanitasi. Di sanitasi ini pada aplikasi yang kami rilis versi 2020, di sana ada bugs atau kendala, yaitu pada saat pengisian sumber air bersih. Pada saat pengisian sumber air bersih ini, mungkin Bapak dan Ibu yang mencoba di aplikasi Dapodik ketika sudah mengisi, tiba-tiba pada saat membuka isiannya lagi datanya hilang.
Nah, saat ini pun kami sudah memperbaiki data untuk pengisian sumber air bersih. Berikutnya dalam menu Sarpras, perbaruan ataupun perbaikan yang kami lakukan salah satunya adalah pada jenjang SD, SMP, dan SLB pada saat ada keterangan invalid terdeteksi ruang praktek. Padahal di aplikasi Dapodik mungkin Bapak dan Ibu kemarin mencari daftar nama Sarpras ruang prakteknya nggak ketemu. Nah, sekarang di aplikasi versi 2020A, ruang praktek ini kami munculkan ke dalam kelompok ruang penunjang. Jadi Bapak dan Ibu untuk memperbaiki invalid atau untuk mengisi kondisi ruang praktek tersebut bisa dicoba dibuka di menu ruang, di sana bisa dibuka kelompok ruang penunjang. Nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan ruang dengan nama ruang praktek tersebut. Perbaikan berikutnya adalah perbaikan Sarpras yang tidak aktif menyebabkan invalid pada menu validasi. Nah, kemudian hal ini juga banyak yang terjadi di sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu bingung bagaimana memperbaiki salah satu ruangan yang tidak ketemu. Bapak Ibu cari bolak-balik, namanya nggak ada. Tapi di validasi, di sistem aplikasi Dapodik mendeteksi kesalahan tersebut. Nah, untuk memperbaikinya, Bapak dan Ibu sekarang ini mungkin kemarin melihatnya pada saat di bagian alat, terlihat pada saat di filter ada ruangannya. Tapi pada saat masuk ke menu ruang ternyata tidak ada. Nah, sekarang juga di aplikasi versi 2020A bagi Bapak dan Ibu yang pada saat kemarin mengalami bisa langsung di patch saja di versi Dapodik 2020A. Nanti kendala yang kemarin teralami di aplikasi 2020 sudah bisa terakomodasi dan sudah clear permasalahannya. Berikutnya yang kelima adalah perbaikan pada fitur ubah. Nah, ini juga salah satu yang kami terapkan perbaikan ini supaya kalau misalkan Bapak dan Ibu pada menu ruang atau pada menu taksub tanah dan bangunan dan ruang, nanti di sana Bapak dan Ibu bisa memilih gitu ya. Pada saat ini di pengisian formulir tanah, apabila Bapak dan Ibu ingin mengubah ataupun ada prosedur atau proses alih fungsi, ya nanti dari lahan tanah itu bisa Bapak Ibu ganti ya, apakah itu lahan kosong, lapangan, nanti bisa langsung dipilih saja. Kalau masih versi 2020 saya rasa ini tidak bisa ya. Kemudian sama halnya dengan pembaruan di menu formulir tanah tadi pada saat mengubah. Nah, di menu bangunan ini pun kami menambahkan hal yang serupa. Jadi kalau misalkan ingin mengubah jenis prasarana bangunan, saat ini referensinya banyak. Jadi silakan kalau ada yang ingin memperbaiki ataupun ada kasus alih fungsi, silakan untuk bisa dilengkapi datanya. Berikutnya adalah perbaikan untuk menampilkan pada jenis prasarana ruang. Jadi kalau di aplikasi Dapodik versi 2020, kelompok ruang itu kalau diubah hanya di ruangnya saja. Apakah itu ruang kelas atau teori, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, ruang perpustakaan. Nah, sekarang kita munculkan. Jadi dari ruang kelas bisa diubah ke ruang laboratorium. Dari ruang laboratorium bisa diubah ke ruang kepala sekolah. Silakan diperbaiki pada bagian Sarpras di menu ruang ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa dengan hal baru di aplikasi versi 2020A dapat memudahkan untuk memperbaiki aplikasi Dapodiknya. Berikutnya adalah kami memperbaiki bugs pada tabulasi ruang praktek khusus untuk jenjang SMK. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang dari sekolah-sekolah SMK kemarin mengalami kenapa tidak bisa menyimpan. Ya, untuk bagian ruang praktek ini pada saat klik tombol simpan seringkali muncul keterangan error seperti yang tampil di layar video ini ya. Jadi saat ini di versi 2020A sudah diperbaiki. Jadi silakan untuk terus pantau perkembangan ataupun perbaikan Dapodiknya. Berikutnya adalah bugs pada tampilan otomatis dengan warna jingga pada menu alat. Nah, untuk perbaikan ini
tampilan jingga pada menu alat akan tampil pada saat Bapak dan Ibu belum mengisi alat yang ada dalam suatu ruang. Jadi kalau misalkan kemarin yang tampilnya itu semua, baik yang sudah diisi atau yang sudah disimpan maupun yang belum disimpan. Nah, sekarang kami rapikan kembali agar tampilannya lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk proses entry-nya. Dalam formulir GTK atau dalam menu GTK kami pun melakukan pembaruan. Salah satu pembaruannya adalah itu kami menyimpan sebuah trigger atau pemicu pada saat kolom-kolom yang terkunci pada menu GTK seperti SK pengangkatan, kemudian lembaga pengangkat, dan juga TMT pengangkat pada aplikasi Dapodik versi 2020 itu kan sudah mulai kami kunci. Perbaikan hanya bisa dilakukan oleh admin dinas pendidikan. Namun saat ini kemarin itu banyak kendala di lapangan, bahwasanya banyak guru-guru yang belum terisi datanya, masih kosong TMT-nya ataupun SK pengangkatannya. Akhirnya apa yang terjadi pada saat terkunci, sekolah tidak bisa melakukan sinkronisasi karena terkendala pada menu validasi lokal sebelum melakukan sinkronisasi. Nah, di aplikasi Dapodik versi 2020A kami sudah memperbaiki hal ini. Kami sudah memberikan fitur trigger pada saat kolom tersebut membuat invalid pada menu validasi GTK, maka kolom tersebut akan terbuka dan Bapak dan Ibu di sekolah bisa langsung memperbaiki daftar kolom-kolom tersebut. Kemudian pembaruan berikutnya adalah kami adanya kelengkapan kolom yang tersedia pada file unduh daftar GTK. Nah, di dalam file ini yang kami tampilkan adalah semua kolom, semua isian yang Bapak Ibu entry di dalam aplikasi Dapodik kami tuangkan kembali dalam format Excel. Mungkin ada kebutuhan apa untuk cross check di sekolah, silakan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan file unduhan tersebut. Berikutnya masuk pada menu peserta didik. Di dalam menu peserta didik, salah satu perbaikan yang kami lakukan adalah pada jenjang SLB. Jadi pada saat versi Dapodik 2020 untuk jenjang SLB untuk kelas 6 dan kelas 9 yang pada semester lalu itu posisinya di tingkat tersebut, nah, di SLB ternyata ikut lulus juga. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu operator SLB mungkin kemarin kaget, gak bisa ngisi siswa kelas 7, gak bisa ngisi siswa kelas 10 gitu. Karena siswa-siswa yang sebelumnya aktif pada tingkat-tingkat di bawahnya itu terbawa keluar. Ya seperti mungkin kalau sekolah reguler untuk SD, untuk SMP, proses kelulusan itu memang dilakukan oleh kami di pusat. Nah, namun ternyata yang SLB juga kena ke lulus gitu. Jadi PD tersebut tidak aktif. Nah, untuk saat ini kami perbaiki lagi peserta didik yang kemarin terdeteksi lulus, yang tidak tersengaja kami luluskan, kami aktifkan kembali. Jadi pada poin nomor 13 untuk fitur kenaikan kelas bisa terus dilakukan oleh Bapak Ibu operator di sekolah-sekolah SLB ya. Berikutnya adalah pembaruan tombol tambah siswa kelas 1 SD. Nah, tombol tambah siswa kelas 1 SD ini kemarin ada kendala, yaitu pada sekolah-sekolah yang notabene bentuk pendidikannya adalah SPK SD. Jadi untuk sekarang sekolah-sekolah SPK untuk jenjang SD sama hanya dengan sekolah SD yang reguler sudah bisa melakukan tambah peserta didik siswa kelas 1 langsung di aplikasi Dapodik tanpa harus melakukan tambah peserta didik secara online melewati manajemen dan harus terapprove oleh admin dinas. Berikutnya adalah pembaruan tampilan kompetensi keahlian pada menu registrasi peserta didik untuk jenjang SMK. Nah, di versi aplikasi Dapodik 2020A kami pun memperbaiki tampilan guna untuk memudahkan operator sekolah untuk jenjang SMK dalam memappingkan kompetensi keahlian setiap siswanya, sehingga proses pencariannya sesuai dimulai dari bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahliannya terlampir dengan jelas.
Berikutnya kelengkapan kolom yang tersedia pada file unduhan daftar peserta didik. Nah, kolom yang tersedia ini pun sama halnya dengan daftar unduh GTK. Dalam kolom daftar peserta didik ini kami menampilkan semua isian yang di entry lewat aplikasi Dapodik, sehingga semua datanya dapat diunduh, dapat di cross check oleh Bapak dan Ibu sebagai pengguna aplikasi Dapodik di sekolah. Berikutnya adalah pada bagian rombongan belajar. Kemarin banyak operator yang melaporkan bahwa mereka terjadi kesalahan atau mungkin sulit untuk memperbaiki rombongan belajar yang ternyata telah terganti atau terubah program kompetensinya atau jurusannya terubah. Nah, pada saat ini di versi 2020A kami mencoba untuk memperbaiki hal tersebut, sehingga kami himbau lagi kepada Bapak dan Ibu sebelum mengubah tingkat pada rombongan belajar, sebelum mengubah jurusan pada rombongan belajar, pastikan bahwa pembelajarannya dihapus terlebih dahulu. Sebelum melakukan perubahan, dihapus terlebih dahulu. Pastikan Bapak dan Ibu untuk pengisian pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang terpilih pada menu rombongan belajar. Jangan sampai terjadi lagi ketika Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah, bahkan tidak bisa menghapus rombel yang dimaksud karena kekeliruan tersebut. Berikutnya, perbaikan data turunan anggota rombel. Ini pun terjadi, beberapa sekolah mengalami pada saat mereka ingin menghapus rombongan belajar, ternyata ada keterangan data turunan. Sekolah tidak bisa menghapus karena terdeteksi terdapat 1 atau 2 siswa yang masih dianggap sebagai anggota rombel di rombel tersebut. Nah, permasalahannya adalah hal ini terjadi pada saat Bapak dan Ibu melakukan proses mutasi keluar siswa yang aktif tapi tidak mengeluarkan daftar nama siswa tersebut dari anggota rombel. Jadi seperti halnya pembelajaran, apabila ingin menghapus rombongan belajar, pastikan pembelajaran terhapus dan anggota rombel pun terhapus sebelum melakukan mutasi keluar baik guru maupun peserta didik. Berikutnya adalah menampilkan jenis rombel 4 SKS pada hasil unduhan pembelajaran rombel SKS. Nah, ini untuk jenjang SMP dan SMA. Kami pun di file unduh pembelajaran menampilkan rekap-rekap rombel ya, pada saat aplikasi Dapodik versi 2020. Untuk jenis rombel yang SKS 4 semester tidak tertampil, tapi sekarang bisa tampil dan Bapak dan Ibu bisa cross check kembali proses isiannya apakah sudah benar atau belum. Pada bagian jadwal, kami pun melakukan banyak perbaikan. Perbaikan salah satunya adalah pada saat pemilihan ruang. Banyak sekolah yang tidak bisa memilih ruang pada saat akan mengisi pembelajaran, pada saat mengisi jadwal pembelajaran. Nah, di versi 2020A sudah diperbaiki bugs tersebut sehingga Bapak dan Ibu apabila akan mengisi jadwal pembelajaran, silakan untuk bisa di-entry dari jadwal setiap ruangan dan setiap harinya silakan di-input berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikutnya adalah pembaruan tampilan pada saat filter ruang untuk kebutuhan mapping jadwal pembelajaran. Hal ini pun memudahkan Bapak dan Ibu pada saat proses mapping, karena kemarin yang ditampilkan hanya sebatas ruangan saja, namun sekarang kami tampilkan juga bangunannya bangunan yang mana. Pembaruan ini hanya untuk menampilkan atau melengkapi data yang terbaru. Berikutnya pada bagian validasi, mungkin Bapak dan Ibu kemarin banyak yang mengalami contoh seperti gambar berikut, yaitu adanya tampilan mohon refresh tabulasi kembali. Meskipun
di refresh ternyata tidak merubah keterangan tersebut. Dalam versi Dapodik 2020, hal ini tidak menghalangi sekolah untuk melakukan proses sinkronisasi. Nah, perbaikan di versi 2020A, Bapak dan Ibu, apabila untuk memperbaiki peserta didik yang terkena keterangan mohon refresh tabulasi ini kembali, Bapak dan Ibu di dalam versi 2020A, pada saat Bapak dan Ibu sudah melakukan pembaruan, pada saat validasi, apabila masih muncul keterangan seperti ini, bisa mengunduh file daftar peserta didik. Lalu silahkan dicari pada bagian kecamatan. Ya. Siswa-siswa yang kolom kecamatannya kosong ataupun tidak terisi, maka siswa-siswa itulah yang terdeteksi datanya harus diperbaiki. Jadi silakan Bapak dan Ibu, apabila saat ini masih ada yang mengalami kondisi seperti ini, untuk diperbaiki di aplikasi Dapodik versi 2020A. Nah, berikutnya adalah penambahan validasi pada rombel SKS dengan jenis SKS 4 semester pada tingkat 10. Ya. Pada tingkat awal memang untuk rombel SKS sendiri itu semuanya adalah memilih SKS 6 semester. Adapun untuk pilihan SKS 4 semester itu ada di tingkat 11 dan 12. Kemudian pada bagian sinkronisasi, mungkin Bapak dan Ibu kemarin banyak mengalami kendala pada saat akan melakukan proses sinkronisasi, namun terkendala berbagai macam hal pada tampilan menu sinkronisasi. Nah, di versi Dapodik 2020A ini kami pun memperbaiki hal tersebut sehingga Bapak dan Ibu bisa dengan mudah, bisa dengan tenang untuk melakukan proses sinkronisasi. Jadi silakan Bapak dan Ibu lakukan selalu update Dapodik versi 2020A ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu ketinggalan dalam melakukan updating. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan paparan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita nanti akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan dibahas oleh Mas Hasan yang tampil di samping saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Septiadi tadi penjelasan yang sudah cukup detail terkait dengan perubahan per butir perubahan maksudnya. Ya, maksudnya per butir perubahan sudah dibahas secara detail dan semoga informasi tadi bisa membantu. Dan silakan teman-teman yang mau merekam atau mau memvideokan kembali dari YouTube ini tidak dilarang gitu ya, diperkenankan, yang penting punya manfaat banyak. Kemudian selanjutnya paparan tadi nanti akan kami upload juga di web Dapo maupun di YouTube barangkali ya. Paparannya nanti bisa kami share, dan ini rekap pertanyaannya selama tadi disampaikan oleh Mas Septiadi sudah direkap oleh rekan kita, dan kita masuki sesi yang ketiga yaitu tanya jawab gitu ya. Tanya jawab ini nanti akan dipandu oleh Mas Hasan Choiri Mahfud begitu. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja ya, ini kita coba jawab dari pertanyaan yang sudah direkap oleh teman yang di belakang. Apa saja pertanyaannya?
Yang pertama ini terkait dari mana ini? Partini Tocha. Gunanya lingkar kepala peserta didik ini untuk apa? Sebenarnya untuk lingkar kepala ini titipan dari mana? Dari direktur keluarga ya. Ini terkait masalah. Nanti untuk penjelasannya mungkin Mas Yusuf bisa menyampaikan terkait lingkar kepala ini. Karena memang ya sampai sekarang masih mau apa? Bentuknya masih pendataan. Jadi untuk pemanfaatannya mungkin setelah kita analisis dari data yang telah masuk. Kemudian selanjutnya ini saya menginginkan data nama peserta didik rapih, tidak seperti sekarang ada yang kapital saja dan ada juga yang huruf. Nah, kalau misalnya terkait dengan nama peserta didik mau disamakan baik kecil besarnya, kemudian dia baik kecil besarnya itu semua kita ikut dari PDSPK, karena kan kalau nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu kan termasuk master referensi. Jadi untuk sekarang ini yang mengelola adalah PDSPK. Mungkin nanti kita bisa berikan masukan. Bisa berikan masukan ke tim PDSPK terkait masalah ini. Kalau di kita sih ikut aja, soalnya kan kita ngikut dari tim PDSPK. Kemudian ini ada lagi, kalau Dapodik 2020 sudah isi data kemudian sinkron, apakah dilakukan patch updater atau insert ulang Dapodik 2020A? Sesuai dengan berita, kita sarankan semua sekolah itu untuk menggunakan fresh installer versi 20.A. Ini kita sarankan. Nah, kalau misalnya ada sekolah yang memang belum bisa melakukan sync karena terkendala bugs di aplikasi versi 2020, maka kita sediakan patch dan pemburuan online. Silakan sekolah menggunakan patch dan pemburuan online tersebut. Setelah berhasil lakukan sync, kemudian setelah sync barulah di reinstall aplikasinya menggunakan Dapodik 2020A. Jadi kita tetap ya sarankan menggunakan versi installer 2020A untuk mengantisipasi bug-bug susulan yang ada di versi 2020. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon bertanya untuk aplikasi Dapodik 2020 tidak bermasalah tetapi nekat aja menggunakan update patch versi 2020A. Apakah hal tersebut akan bermasalah di kemudian hari terhadap aplikasi Dapodik? Dari SMA Saverius Springsewu. Nah, memang versi 2020 memang semua sekolah tidak kena dampaknya ya kalau misalnya ada bugsnya. Cuman jika memang sekolah yang sudah menggunakan versi 2020 tidak masalah, tetap kita sarankan menggunakan versi 2020A karena kita mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari jika kita menggunakan masih versi 2020. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Wafi Muja, untuk digit isian nama peserta UN mohon ditambahkan dan disesuaikan dengan nama peserta UN terbaru. Karena kalau sekarang ini sudah nama 2 digit untuk peserta UN. Baik, ini kita tampung, tapi untuk sementara sampai versi 2020A ini kita belum bisa akomodir karena ini harus rubah struktur. Nah, kalau misalnya kita rubah struktur ini butuh waktu yang panjang dari segi analisis, kemudian alter strukturnya, butuh downtime server, kemudian develop aplikasi dan terusnya. Nah, untuk sekarang kita belum bisa akomodir, namun kita tahun depan mungkin bisa di akomodir. Nah, untuk sekarang karena memang nomor saldo ini sudah nama 2 digit dan aplikasi Dapodik 2020A ini memang belum bisa mengakomodir, kita sarankan yang 2 digit strip, nah itu dihilangkan saja, tidak usah diinputkan, masukkan yang numericnya saja. Nah, itu untuk sekarang digunakan seperti itu caranya. Kemudian ini untuk
untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada kendala di Dapodik 22A masalah sinkronisasi. Siswa kami kelas 3 dan kelas 6 belum dapat NISN dan divalidasi merah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini di versi 22A ini sudah mengakomodir hal tersebut. Cuman memang di changelognya kita tidak tambahkan. Nah, caranya adalah kemungkinan kan kalau sudah mutasi di kelas 3, kelas 6 belum punya NISN, kemungkinan kan dia mutasi. Nah, ini biasanya mutasi dari MMTS, kemudian dari luar negeri, dari PKBM, dan pokoknya dia di luar dari Kemdikbud. Nah, di versi 22 ini kita sudah akomodir. Caranya adalah di menu peserta didik itu ada registrasi, kemudian klik tombol registrasi, kemudian muncul namanya sekolah asal. Ini berlaku untuk SMP, SMA, SMK. Kalau SD kan enggak. Nah, di sekolah asal itu silahkan isikan yang mengandung dengan MI, kemudian MTS, MI, M besar, I besar, kemudian MTS, M besar, T besar, S kecil, kemudian LN ini dari luar negeri ya maksudnya. Kemudian dari PKBM, dan kalau memang belum punya NSM tuliskan belum. Nah, ini nanti kalau misalnya peserta didik itu pada menu registrasi tersebut diisikan yang mengandung tadi ya MI, MTS, LN, PKBM dan belum, nah ini maka divalidasi kita skip, tidak dihitung, karena ini untuk mengakomodir siswa-siswa yang memang mutasi dari luar Kemdikbud yang sudah masuk ke tingkat tinggi, ke tingkat 3, tingkat 6, tingkat 9, tingkat 12 atau 13. Nah, ini memang sudah diakomodir di 2020A. Kemudian Pak, ini saya setelah melakukan setelah sinkronisasi berhasil dengan PES 22A, apakah diwajibkan installer ya, tadi telah dijelaskan tadi. Kita sarankan semua sekolah menggunakan flash installer 2020A untuk mengantisipasi hal-hal atau bug-bug dari installer 2020. Jadi meskipun sekolah sudah berhasil melakukan sinkronisasi dan tidak ada masalah, ini kita sarankan tetap reinstall aplikasi dan kita sarankan menggunakan flash installer 2020A. Kemudian bagaimana cara merubah ruang kelas menjadi lab komputer? Nah, ini juga telah diterangkan oleh Mas Septiadi tadi ya, karena di situ ada namanya changelognya bentar. Perbaikan pada fitur ubah agar dapat alih fungsi jenis prasarana pada menu ruang. Nah, jadi caranya di versi 2020A ini klik ruang yang dimaksud, kemudian klik ubah di ruang yang dimaksud, kemudian pilih jenis prasarananya. Nah, untuk di versi 2020 ini kita sudah buka semua jenis prasarananya agar bisa dialih fungsikan. Kemudian untuk versi 22A kenapa malah saat login teridentifikasi salah password? Nah, ini kami juga baru dapat laporan dari teman-teman ya yang ada di lapangan. Kemudian tadi sudah kita sudah analisis. Nah, ini mungkin nanti ke depan kita akan ada 22A patch 1 ya mungkin. Karena ini memang nggak semua sekolah terkena dampak karena datanya sebenarnya ini dari data juga ya masalahnya. Kita tadi baru dapat info. Kemungkinan next ke depan kita sedang siapkan. Kemudian masalah untuk siswa pindahan ada menu SMS KS ke sekolah asal untuk mengeluarkan siswa dari sekolah asal tersebut otomatis dari admin pusat biar sekolah diingatkan. Oh, ini usulan ya. Ini usulan bukan pertanyaan. Jadi usulannya adalah jika ada sekolah asal yang tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan peserta didik, maka kita SMS ke kepala sekolah asal tersebut agar siswa tersebut dikeluarkan. Ya, ini mungkin saran ya, kita tampung dulu. Kemudian ada lagi integrasi Dapodik dengan DHKTK belum update dengan data pokok. Ya, memang sampai sekarang untuk data yang mengalir ke GTK
itu belum bisa divalidasi di GTK karena memang kan kita baru menyalurkan ke unit utama. Nah, dari unit utama itu baru bisa dikelola. Nah, sampai sejauh ini memang GTK masih tahap proses pengambilan data dari Dapodik. Jadi memang belum masuk ke semua aplikasi transaksional yang ada di GTK, baik GTK, baik Simtun dan seterusnya. Kemudian ini sudah apa lagi ya? Bagaimana sekolah yang akan akreditasi sedangkan data Sarpas tidak muncul di Sispena? Nah, kalau misalnya masalah akreditasi ini sebenarnya bukan bagian dari Dikdasmen karena untuk akreditasi ini yang mengelola integratornya PDSPK. Jadi mungkin kita nanti bisa push ke PDSPK termasuk masalah Sispena ini. Live chatnya bisa langsung di depan Ya, Live chat. ini aja masih banyak. Cuman ini banyak yang sama pertanyaannya, jadi saya skip aja yang udah ada. Mohon disampaikan ke tim PIP untuk login PIPSD kalau bisa mah diupdate sesuai login Dapodik yang sekarang atau ada menu reset password ya, mungkin nanti kita bisa sampaikan. Kemudian pembaruan otomatis tidak mau selalu muncul pesan server terputus ya, karena memang untuk pembaruan online belum kita buka dan belum kita maksimalkan. Setelah menggunakan full installer 22A, jadwal pembelajaran tradisi di 2002 akan terhapus? Tidak, karena kalau tidak selama sekolah sudah melakukan sync. Nah, jadi kan tadi telah dijelaskan ya. Kita menyarankan menggunakan full install jika sekolah sudah melakukan sync. Karena apa? Kalau kita misalnya uninstall 2020 kemudian sekolah belum install ya mau nggak mau datanya balik lagi. Datanya balik lagi ke awal ya. Semua data yang telah diupdate dan input itu hilang. Nah, oleh karena kita siapkan namanya patch. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang belum bisa melakukan sync karena memang ada bug, nah lakukan patch tersebut. Ketika sudah beres sync, barulah install ulang menggunakan versi 2020A. Kemudian bagaimana memperbaiki email guru yang keliru sehingga data guru tidak dapat diedit. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya kita membahas masalah akun GTK, itu kita banyak case-nya. Pertama misalnya akun GTK tersebut email GTK tersebut sama dengan email operator sekolah yang sedang login. Nah, ini solusinya gimana? Karena kan tidak bisa ya diupdate. Tidak bisa nambah akun karena memang emailnya itu sudah sama dengan operator sekolah. Nah, ini solusi yang pertama, silakan login menggunakan operator sekolah, kemudian langsung edit ke record GTK tersebut yang emailnya sama. Nah, kemudian lakukan perubahan email, kemudian simpan. Nah, ini khusus kasus pertama. Jadi jika ada email guru yang sama dengan email login operator sekolah, maka di aplikasi sudah bisa membaca. Oh, ternyata bisa langsung diedit menggunakan akun operator sekolah, tapi khusus untuk perubahan email saja. Atribut yang lainnya tetap kita kunci karena yang punya hak perubahannya adalah guru tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika memang email guru tersebut sudah digunakan oleh guru yang lainnya, jadi emailnya double, emailnya sama. Nah, ini caranya, silakan pergi ke menu pengaturan, kemudian di manajemen pengguna masukkan kode registrasi. Nah, cari username yang double tersebut. Nah, silakan nanti per PTK di-update. Misalnya PTK update-nya emailnya apa. Nah, kemudian balik lagi ke menu GTK, barulah input atau barulah buat akun GTK tersebut. Kemudian sudah tersimpan, balik lagi ke menu pengaturan untuk diganti emailnya dan seterusnya. Nah, itu jadi memang ada case dan solusinya beda-beda tergantung masalahnya apa. Nah, kalau misalnya di sini kan ini nggak jelas ya bagaimana membagi email guru yang keliru sehingga data guru tidak dapat diedit. Nah,
Kemudian ada lagi bagaimana cara memasukkan siswa yang seharusnya masih kelas 2 tapi terlanjur masuk ke kelas 3. Bagaimana cara memasukkan siswa yang seharusnya kelas 2 tapi terlanjur. Nah, berarti ini kan salah tingkat. Kalau salah tingkat, karena sekarang kan aplikasi Dapodik itu tidak bisa loncat naik, tidak bisa loncat turun. Nah, jadi solusinya silahkan kalau memang salah input tingkat, itu keluarkan siswa tersebut, alasannya mutasi. Kemudian tarik siswa tersebut ke sekolah sendiri, tapi langsung mapping ke rombel yang dituju, yaitu kalau di sini kan kelas 2 yang benar. Jadi langsung masuk ke rombel kelas 2. Kemudian ada lagi nggak ya? Bagaimana jika data Dapodik peserta didik sudah sesuai atau sudah benar tetapi berbeda dengan data Dukcapil yang diakses lewat pd.data.kemdikbud. Nah, ini kalau misalnya terkait pd.data.kemdikbud ini untuk sementara kami belum bisa menjawab karena ini meranahnya PDSPK dan emang PDSPK belum pernah asosiasi terkait masalah matching terkait SIAK VS versus dengan Dapodik. Ya mungkin nanti kedepannya bisa kita ini ya sosialisasikan. Pak, kenapa tarik siswa mutasi kelas 9 sudah ditentukan kelasnya malah masuk ke kelas 7? Solusinya Pak, ya karena kan berarti siswa tersebut di semester sebelumnya dia belum pernah masuk rombel, makanya dia masuk ke kelas 7. Nah ini memang karena ini siswa mutasi, silakan ketika tarik PD itu langsung mapping ke rombel yang dituju agar bisa langsung masuk ke aplikasi Dapodik, tidak masuk ke kelas 7. Mungkin itu ya, ada lagi? Coba kita lihat yang live. Tanya Dapo gimana pengisian data untuk PTK yang sesuai cuti sakit sedangkan APP belum difasilitasi. Nah, di versi 2020A ini kita sudah mengakomodir, kita rubah sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya di versi 2020 itu kan semua yang yang berjenis PTK guru dia kan harus mengajar minimal 6 jam. Nah, sekarang di 2022 ini kita lepas hanya warning. Jadi misalkan memang ada guru yang tidak mengajar ya tidak masalah, masih bisa sinkron. Ada lagi? Mungkin pusing ya jalan semua. Ya mungkin ada tambahan dari Mas Yusuf dan Mas Evi, dari saya disukupkan sekian. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan, tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan yang tidak pernah habis di pertanyaannya dan pertanyaannya kalau kita perhatikan juga sebenarnya sudah pernah dibahas di pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya begitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang live ini pun banyak yang berulang-ulang. Nah, barangkali nanti akan coba kami rekapitulasi pertanyaan-pertanyaannya beserta jawabannya sehingga kita bisa menjadi dokumen FAQ, sehingga pertanyaan yang sama tidak perlu dijawab berkali-kali begitu ya. Kemudian tadi ada lemparan pertanyaan tadi ya terkait dengan data lingkar kepala itu untuk apa? Ya, lingkar kepala untuk apa itu salah satunya untuk data dukung terkait dengan isu stunting di pendidikan gitu ya. Ya, terkait dengan isu stunting itu salah satu parameternya ya tinggi dan berat badan siswa dan lingkar kepala. Kalau misalkan kepalanya kebesaran gitu ya, itu indikasinya dia hidrosepalus, tapi kalau lingkar kepalanya kecil itu di cerebral palsy. Barangkali begitu ya. Pemanfaatannya arahnya ke sana untuk data dukung isu stunting. Baik, selanjutnya kita masih ada waktu 10 menit ya, barangkali nanti bisa kita optimalkan untuk tanya jawab lagi, akan dipandu oleh Mas Septi. Untuk waktu dan tempat silakan Mas. Di sini baik Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi
Di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pertanyaan yang tadi di kolom live chat ya. Pertanyaan pertama adalah di menu registrasi untuk nomor peserta UN kolomnya kurang. Jadi berapa digit nggak bisa. Memang untuk di versi 2020 saat ini untuk kolom yang siswa-siswa ujian nasional untuk 2 digit yaitu 2 dan stripnya untuk dihapus terlebih dahulu. Jadi silakan bisa menghilangkan 2 digit di depan sehingga bisa di entry di dalam aplikasi Dapodik. Tanda stripnya, tanda Iya. minusnya. Iya, ada tanda 2 dan minus. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah PTK di lokal ada PTK-nya. Pas di verbal PTK belum, bahkan sempat ada tiba-tiba hilang. Terkait dengan daftar guru atau daftar PTK yang masuk ke dalam laman verbal PTK, untuk saat ini kami belum bisa menjawab secara pasti karena ranah dan tupoksinya ini ada di PDSPK. Adapun untuk Dapodik silakan cross check di aplikasi Dapodik dan juga di manajemen Dapodik sekolah online, apakah daftar gurunya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu entry di aplikasi Dapodik. Berikutnya untuk download absen di Dapodik tidak bisa, mohon solusinya. Mungkin pertama kali silakan Bapak dan Ibu periksa kembali isian pada daftar peserta didiknya, pastikan tidak ada kolom yang tidak terisi. Contohnya seperti kolom-kolom pilihan kecamatan yang itu kan memang pilihan dari aplikasi Dapodik, jadi untuk dilengkapi terlebih dahulu baru nanti bisa untuk download. Berikutnya pertanyaan berikutnya adalah untuk mengisi jadwal pembelajaran atau jadwal bagi guru agama yang di sekolahnya menyelenggarakan 2 pembelajaran agama yang lebih dari 1. Maka bagaimana untuk di aplikasi Dapodiknya, untuk sementara silakan dilengkapi untuk pengisian jadwalnya untuk salah satu dari guru agama tersebut saja. Untuk di pembelajaran bisa sampai 5 agama, namun untuk pengisian jadwalnya diisi salah satunya saja. Sebentar ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ada beberapa sekolah yang mengalami pada saat update versi 2020A kemudian melakukan sinkronisasi, namun ternyata tiba-tiba tidak bisa login di laman manajemen Dapodik. Ya, sekali lagi pastikan dulu di aplikasi Dapodik email dan password yang digunakan apa. Setelah itu lakukan sinkronisasi, mungkin tunggu jeda waktu 1 kali sampai 3 jam. Kemudian silakan cek kembali untuk bisa login ke dalam manajemen Dapodik online. Berikutnya, kapan data periodik siswa dibikin invalid? Oh ya, ini request ya. Nanti menyusul Kim. Berikutnya adalah Pak, saya belum belum patch ke dalam versi Dapodik 2020A, tetapi langsung install 2020A menggunakan installer tanpa langsung menggunakan patch. Apakah ini boleh? Ya, ini boleh-boleh saja dengan catatan sekolah sudah melakukan sinkronisasi data Dapodiknya. Nah, kalau misalkan sekolah belum sinkron atau mungkin terkendala untuk melakukan proses sinkronisasi, entah itu karena invalid di bagian Satpras ataupun dan lainnya, sekolah dapat mengunduh patch 2020A. Nah, setelah di patch, selesaikan invalidnya. Kalau invalidnya sudah 0, lakukan sinkronisasi. Nah, setelah sekolah melakukan sinkronisasi, baru tetap melakukan proses
uninstall aplikasi Dapodik yang menggunakan installer versi 2020 diganti dengan installer Dapodik versi 2020A. Berikutnya adalah kenapa DHGTK belum update, tadi sudah disampaikan. Bagaimana solusi jika nomor NIK siswa belum ada karena masih pakai data lahir bidan, mengingat cut off bos semakin dekat. Mungkin terkait dengan NIK, apabila siswanya belum ada yang pakai, boleh pakai NIK orang tua gitu. Ya, isikan aja 0. Isikan saja 0 terlebih dahulu, yang penting datanya terisi. Adapun nanti silakan diperbaiki lagi pada saat NIK-nya sudah keluar atau sudah dimiliki oleh siswa tersebut. Ada pertanyaan berikutnya, Sarpras minta di refresh terus, divalidasi, itu gimana? Sebetulnya untuk pengecekan yang refresh divalidasi, terutama pada bagian Sarpras, silakan Bapak dan Ibu bisa di cross check di Sarpras-Sarprasnya. Itu biasanya ada satu kolom yang tidak terisi. Ya, bisa untuk cross checknya bisa dilakukan dengan klik tombol ubah, lalu ada tombol tab di dalam keyboard, bisa dicari kolom-kolom yang kosong, nanti silakan itu perbaiki. Ini sering yang terjadi seperti ini adalah karena belum benar dalam memilih, namun terlanjur menekan tombol simpan. Kemudian terkait dengan PPDB nggak bisa langsung ke Dapodik. Kemudian setelah sinkron, untuk memperbaiki jam PTK-nya apa harus admin dinas? Kalau untuk memperbaiki JJM guru, sebetulnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah sinkron, sudah bisa langsung di aplikasi Dapodik. Kalau misalkan ada yang keliru, ada yang salah, silakan perbaiki secepatnya. Sebelum GTK melakukan penarikan data untuk kebutuhan tunjangan profesi guru, alangkah baiknya Bapak dan Ibu pastikan di bulan September ini atau lebih cepat lebih baik bahwa data yang di-entry di pembelajaran berikut dengan jumlah jam mengajar guru-gurunya sudah benar. Karena kalau misalkan masuk ke bulan-bulan penarikan untuk tunjangan profesi, bisa jadi tiba-tiba ada permasalahan karena datanya terkunci. Berikutnya, kenapa tidak muncul data-data Sarpras? Kenapa di situs manajemen Dapodik online data-data Sarpras tidak tampil? Saat ini memang masih dilakukan pengembangan, nanti tidak lama lagi data-data Sarpras akan tampil seperti sedia kala. Adapun dari Sispena, tentu mereka punya akses tersendiri untuk mengambil data Sarpras yang diisi di Dapodik. Berikutnya adalah kalau dari SD, dari kelas 1 SD ada siswa yang sudah masuk ke Dapodik tapi beliau belum memiliki NIK karena beliau belum memiliki kewarganegaraan karena belum 18 tahun beliau memiliki KITAS. Gimana solusinya? Kalau misalkan memang siswa tersebut kewarganegaraannya belum Indonesia, Bapak dan Ibu di aplikasi Dapodik sendiri bisa mengisi daftar siswa yang warga negara asing. Baik siswa ataupun guru WNA itu bisa di-entry di Dapodik, tidak jadi masalah. Nanti untuk pengisian NIK akan diganti dengan nomor password atau KITAS tersebut. Kemudian dari SDN Karawaci 4, solusinya ketika siswa tidak dikeluarkan dari sekolah lama. Kalau untuk hal ini pastikan saja sebelum menerima siswa hasil pindahan dari sekolah lain, pastikan sebelum menerima sekolah yang lamanya melakukan proses mutasi keluar. Ya, kalau misalkan sekolahnya berada dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama, mungkin
bisa dihandle oleh admin dinasnya. Ataupun kalau misalkan berbeda kabupaten kota, mungkin di sini levelnya admin dan admin untuk bisa saling membantu untuk melakukan mutasi keluar dari sekolah asal. Untuk nopes UN siswa kelas 7 kurang digit sudah dijabarkan ya. Kita kurangi angka 2 dan strip dihilangkan langsung ke digit selanjutnya. Untuk siswa kelas 12 yang ikut pertukaran pelajar, bagaimana statusnya dibagaimanakan? Mungkin kalau hal ini tetap diaktifkan saja di sekolahnya ya. Ada pertukaran pelajar katanya, siswa kelas 12. Tetap diaktifkan saja di sekolah tersebut. Berikutnya, belum bisa login di PMP, pastikan saja Bapak dan Ibu masih melengkapi data Dapodik sesuai dengan akunnya, disinkronkan. Mungkin butuh beberapa waktu agar di PMP menyesuaikan dengan akun yang Bapak Ibu gunakan di Dapodik. Pada saat di versi 2020 tidak ada masalah, apakah tetap harus pakai installer versi 2020A? Ya, betul. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan di versi 2020 tidak ada masalah, lakukan sinkronisasi, uninstall aplikasi Dapodik versi 2020-nya, install kembali dengan menggunakan installer versi 2020A. Bagaimana pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk kepala sekolah yang tidak punya NUKS padahal sudah ikut cakep. Ya, untuk NUKS sendiri yang menyelenggarakan adalah LPPKS. Terkait dengan NUKS bisa menghubungi langsung ke bagian di LPPKS. Pertanyaan berikutnya adalah pembina ekskul masih terbaca 0 jam. Mungkin ini nanti bisa di cross check kembali, namun pastikan bagi guru-guru yang mengampu pembina ekstrakurikuler untuk apakah itu untuk kebutuhan tugas tambahan lainnya yang memiliki beberapa nilai ekivalensi 2 jam, pastikan rombongan belajar ekskulnya pun terisi ya. Adapun untuk di aplikasi Dapodiknya nanti dapat menyesuaikan. Apa bedanya patch dengan installer? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Kalau patch tentu adalah berbentuk installer, namun tidak harus menguninstall Dapodik yang sudah ada versi 2020. Adapun kalau installer, maka betul-betul fresh Dapodik versi 2020 harus di uninstall, baru install lagi versi 2020A-nya. Kemudian sekolah yang tidak sinkron di semester genap tahun pelajaran 2018-2019, bagaimana meluluskan siswa kelas akhir tahun pelajaran lalu? Untuk siswa-siswa yang berada di sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik di tahun ajaran semester genap 2018-2019, saat ini oleh kami pun sudah dilakukan meluluskan siswa-siswanya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya bisa ditarik ya. Kecuali kalau sekolah-sekolahnya sudah ditutup, nah itu lain ceritanya. Berikutnya adalah kenapa yayasan tidak diberikan kesempatan untuk memiliki akun seperti dinas, karena sekolah-sekolah di bawah yayasan perlu rekap data yang sama di Dapodik. Ya mungkin ini masukan saja, namun untuk kebutuhan rekap-rekap sebetulnya Bapak dan Ibu dari setiap sekolah-sekolah bisa mengeluarkan file daftar guru ataupun daftar siswa, daftar pembelajaran. Nah itu bisa direkap menjadi kebutuhan data di yayasan. Ya mungkin untuk sementara kita jawab sampai sini saja sambil dipersiapkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya berikan kepada Mas Yusuf, silakan Mas.
Ya, oke, baik, Mas Septiadi, tadi sudah dijawab banyak sekali pertanyaan yang tadi tidak berkesudahan gitu ya. Ini saya lihat pertanyaannya tidak selesai-selesai, dan beberapa pertanyaan sebenarnya sudah disampaikan berulang-ulang begitu. Oke, baik, saya rasa waktu sudah cukup ya, 1 jam kita sudah bahas Dapodik. Semoga apa-apa yang disampaikan ini cukup bermanfaat. Cuman ada beberapa pertanyaan yang saya catat di sini. Pertanyaannya menarik. Yang pertama, apakah bisa hasil PPDB-nya masuk ke dalam Dapodik? Sebenarnya ini sudah dijelaskan di channel YouTube yang pertama ya 2 minggu yang lalu. Yang pertama kita lakukan itu bisa. Jawabannya adalah bisa. Ya, yang bisa melakukan adalah admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi kabupaten kota untuk SD SMP, provinsi untuk SMA SMK. Nanti teman-teman admin yang akan berkoordinasi dengan kami di Kemdikbud. Kemudian ada juga pertanyaan menarik, pelatihan Dapodik kapan? Ya, sebenarnya banyak sekali pelatihan Dapodik yang sudah dilakukan di Dikdasmen. Teman-teman dari Direktorat SD, SMP, SMA, SMK, PKLK juga sudah melakukan bintek ke dinas maupun ke sekolah langsung gitu ya. Cuman karena ini jumlahnya sangat besar, 200.000, tidak mungkin kita panggil satu persatu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman di dinas kabupaten kota bisa melakukan bintek secara mandiri ya, bintek secara mandiri, baik itu membuat tim-tim khususnya maupun memanfaatkan SDM yang ada di daerahnya, maupun kalau butuh bantuan kami juga tidak ada masalah. Baik, saya rasa cukup ya 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang cukup bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen begitu ya. Luar biasa, hari ini kurang lebih 1.600 yang concurrent view-nya, yang menonton secara live tayangan YouTube ini. Sekali lagi, tujuan dan maksud untuk dilakukannya live streaming ini untuk memberikan solusi-solusi teknis terkait dengan permasalahan-permasalahan aplikasi Dapodik yang ada di lapangan. Dan satu pesan lagi yang perlu kami tekankan, cut off data untuk BOS adalah tanggal 31 Oktober. Sekarang tanggal 33 ya, sekitar 35 hari ya, plus minus 35 hari lagi. Saya rasa waktunya lebih dari cukup untuk segera mentuntaskan Dapodik Dasmen periode semester 1 tahun ajaran 19-20 ini. Saya rasa demikian, Mas Hasan, teman-teman. Cukup. Cukup. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman operator sekolah dimanapun berada, admin dinas kabupaten kota, provinsi, LPMP. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.